Apa maksudmu? Angel mendorong tubuh Sonny, menatap dengan pandangan bertanya. Malam itu yang narik kamu ke dalam kamar adalah aku. Sonny memasukkan kedua tangan ke dalam saku celana. Ada senyum kecil tersungging di bibirnya saat menjelaskan. Sebelum pesta perusahaan diadakan, aku memang mendatangi Pak Jaiden dan meminta sebuah kamar dengan nama Pak Jaiden karena mendengar rencana kamu dan papamu yang berencana menjebak Pak Jaiden. Angel tercengang, masih tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Aku sudah katakan padamu, aku akan menghentikanmu. Sonny tersenyum tipis. Aku menempati janjiku, jadi jangan meminta cerai, oke? Hari itu Sonny memang datang ke rumah Jaiden, kala Lintang pergi menjemput Kila dia bernegosiasi dengan Jaiden. Mau bagaimanapun dirinya punya hutang budi pada Jaiden karena sudah mengeluarkannya dari penjara, jadi Sonny tidak akan membiarkan istri dan papa mertuanya merugikan Jaiden. Pesanlah sebuah kamar atas nama Anda, tapi jangan pakai kamar itu. Pak Kenan sama Angel merencanakan sesuatu pada Anda. Kala itu Sonny mengatakan, membuat Jaiden tertegun lalu tak lama mengangguk setuju. Saat Jaiden memesan kamar hotel, dia pamit pada Sonny untuk menyiapkan rencana yang akan dia lakukan saat pesta. Namun, begitu Sonny akan pergi, dia malah melihat ada kucing berdarah. Sonny membantunya mengobati luka kucing, tapi dia lupa membersihkan darahnya kala pergi dari rumah Jaiden. Sonny tidak pernah tahu kalau akibat darah itu, semua orang menuduhnya sudah menyakiti Jaiden. Sonny menyentuh tangan Angel, menariknya untuk dia kecup. Aku sudah tahu semuanya, Angel. Aku sudah tahu. Tahu apa kamu? Angel menarik tangannya dari genggam Sonny, mundur selangkah untuk memberi jarak. Kamu tidak tahu apa-apa, Sonny. Kamu tidak tahu kehidupan apa yang akan kamu jalani jika tetap ingin bertahan di sampingku. Nyawamu, keluargamu, bahkan mungkin orang-orang yang berhubungan denganmu akan jadi korbannya. Tolong menjauh dariku, itu lebih baik. Sungguh. Tahu kalau kamu sebenarnya cinta sama aku, timpal Sonny. Pupil mata Angel bergetar. Kepalanya buru-buru menggeleng menyangga apa yang Sonny katakan. Aku tidak cinta kamu, ujar Angel sambil membuang wajah. Tatap mataku, Angel. Pinta Sonny. Angel masih membuang wajah, enggan melihat ke arah Sonny. Kalau memang kamu tidak mencintaiku, maka katakan itu sambil menatap mataku secara langsung. Pinta Sonny, menarik paksa dagu Angel hingga membuatnya mau tak mau menatap ke depan. Cepat katakan. Biar aku bisa tahu apa kamu tengah berbohong saat mengatakan tidak mencintaiku atau kamu sungguh jujur. Kedua mata Angel berkaca-kaca, bibirnya menipis dan dengan perasaan kesal dia memukul dada Sonny. Memangnya kenapa kalau aku masih cinta? Angel membentak. Itu hanya sebuah perasaan semu. Nyatanya walau aku cinta sama kamu, tapi aku tidak akan pernah bisa hidup bahagia bersamamu. Jadi lupakan keinginanmu untuk tetap bersamaku, sebab aku akan tetap meminta kamu menceraikan aku. Keras kepala, Sonny mengacak-acak rambut Angel gemas. Sonny, pekik Angel sambil menepis tangan Sonny dari atas rambutnya. Sonny terkekeh, perlahan tapi pasti laki-laki itu dengan lembut memeluk Angel. Memberikan kenyamanan pada Angel lewat sebuah sentuhan, saat merasakan Angel tidak mendorongnya seulas senyum manis tersungging di bibirnya. Cukup Angel, lirih Sonny. Angel bergeming, belum tahu kemana arah tujuan Sonny berbicara. Cukup jadi boneka papamu, cukup menjadi alat untuk mencapai obsesi papamu. Kamu bukan pembunuh Nico. Nico meninggal karena dia jatuh, bukan karena kamu mendorongnya. Lanjut Sonny, tetap setia memeluk Angel. Kedua mata Angel langsung memanas kala Sonny membahas tentang kakak laki-lakinya yang sudah meninggal,
alasan kenapa dirinya begitu patuh tanpa bisa menolak sedikitpun apa yang papanya katakan. Bahkan saat tubuhnya menjadi pelampiasan kemarahan sang papa, Angel masih diam. "Kamu tahu tentang Nico?" bisik Angel. "Tahu," jawab Sonny. "Mama memberitahumu." "Tidak." Sini melonggarkan pelukannya, memunduk menatap Angel. "Pak Jaiden yang mengatakannya. Pak Jaiden jelas akan menyelidiki kamu, dia menemukan beberapa fakta itu dan mengatakannya padaku. Hari di mana aku bebas dari penjara, aku membuat perjanjian dengan Pak Jaiden kalau aku akan menghentikan kamu hingga tidak mengganggunya lagi." Air mata yang dari tadi ditahan akhirnya meluncur juga. Angel tak percaya selama ini ternyata Sonny sudah tahu tentang alasan yang dirinya lakukan. "Termasuk kamu yang sengaja membuatku di penjara demi melindungi aku dan keluargaku dari papamu. Tentang keluargamu, pokoknya semua tentangmu aku tahu lewat Pak Jaiden." Jujur Sonny. Saat Sonny mengusap pipinya yang basah, Angel menunduk sedih. "Kamu ingin tahu sesuatu?" tanya Sonny. Angel mengangkat wajah, menatap Sonny dengan pandangan buram karena air mata. "Apa?" Sonny mendekatkan bibir pada alat pendengarannya Angel, lalu membisikkan sesuatu. Setelahnya Sonny menyeringai saat mendapati ekspresi Angel membelalak marah, puas akan responnya. "Apa kamu tidak berbohong?" desis Angel. Sonny menggeleng pelan, sejauh ini informasi yang Pak Jaiden berikan sangat akurat. "Papa," geram Angel. "Dia tidak pantas menjadi seorang ayah, dia lebih pantas menjadi binatang." Memuakan. Saat Angel membalik badan dengan perasaan marah, Sonny langsung menarik tangannya. "Mau kemana? Nemuin tua bangka itu, apa lagi?" delik Angel. Sonny menggeleng pelan, menarik tangan Angel untuk dia bawa menaiki motornya. Setelah Angel duduk di belakangnya, Sonny segera melakukan motor dan membawa Angel pulang ke rumah. "Kenapa kamu malah membawaku pulang?" marah Angel. "Aku ingin menemui laki-laki itu." "Tidak sekarang," timpal Sonny. "Sebentar lagi papamu akan bangkrut, dalam artian bangkrut yang benar-benar kehilangan segalanya. Kala itu terjadi, papamu akan kehilangan kekuatan dan kekuasaannya, jadi di titik itu mudah bagimu jika ingin balas dendam." Apa yang Sonny katakan Angel rasa benar, walau enggan tapi dia tetap masuk ke dalam rumah diikuti Sonny di belakang. Angel duduk di sofa, saat Sonny ikut duduk Angel langsung meliriknya sinis. "Kenapa?" tanya Sonny bingung. "Ngapain kamu duduk di sana?" galak Angel. Sonny mengerjap, menatap Angel tidak paham. "Bukankah kita dadah baikan? Sejak kapan?" balas Angel, masih dengan nada galak seperti sebelumnya. "Loh, kamu pikir aku mau dekat-dekat sama kamu yang suka main perempuan?" sinis Angel. "Tentu saja tidak. Kamu menjijikkan, bisa saja sekarang 1000 penyakit akibat kamu yang sering memasukkan si manis ke kamar berbaring di tubuhmu." Sonny tercengang, saat dia ingin menjelaskan Angel malah sudah beranjak dan pergi menaiki anak tangga. Sonny menggosok rambutnya frustasi, dulu dia sengaja memanggil perempuan bayaran karena ingin membuat Angel cemburu atau sekedar mengomelinya agar perempuan itu terbuka dengan perasaannya. Sekarang setelah kejadiannya begini, kenapa Sonny mendadak kesal dengan kelakuannya dulu? Malam hari saat Angel keluar dari kamar mandi setelah bersih-bersih, matanya langsung melotot saat melihat Sonny sudah tidur di kasurnya. "Sonii!" teriak Angel murka. Ceklek. Tangan Oma Tiran terambang di udara saat pintu yang baru saja hendak diketuknya lebih dulu terbuka. Saat melihat Lintang muncul dari balik pintu, perempuan tua itu tanpa sadar mundur selangkah saking gugupnya. "Oma," Lintang memanggil bingung. "Mas Jaiden hari ini gak ada di rumah. Oma mau ketemu kamu," lirih Oma Tiran.
Lintang terdiam sejenak, lalu berjalan ke samping mempersilahkan agar Oma Tiran masuk. Oh, Oma di sini saja. Ayo, masuk. Kila sudah nanyain Oma dari kemarin. Potong Lintang sambil menarik tangan Oma Tiran, lalu sedikit berteriak memanggil sang putri. Kila, ada Oma Buyut. Oma Tiran menatap tangannya yang tengah dipegang Lintang, rasa hangat menelusup ke dalam hatinya. Bahkan setelah banyaknya kejahatan yang dirinya lakukan, Lintang masih sudi menyentuh tangan keriputnya. Namun, Oma Tiran malu, jadi dia sengaja menarik tangannya dari genggaman Lintang. Lintang menatap tangan Oma Tiran yang sudah ditarik, dia memang tidak berkata apa-apa tapi Lintang tahu Oma Tiran tampak tak nyaman. Jadi Lintang memilih membiarkan Oma Tiran dengan apa yang membuatnya nyaman, tidak memaksakan diri untuk mencoba dekat. Oma minta maaf, Oma Tiran berucap. Setiap kali bertemu, kata maaf yang selalu Oma Tiran sampaikan pada dirinya. Namun, sejauh ini, Lintang selalu diam kala Oma Tiran meminta hal itu. Oma Buyut, teriak Kila heboh saat melihat Oma Tiran. Oma Tiran tersenyum lebar, langsung merentangkan kedua tangannya saat Kila berlari ke arah dirinya. Hanya dengan Kila bebas berekspresi, jadi Oma Tiran begitu besar. Menyayangi anak dari cucu laki-lakinya ini. Oma bawa boneka? Tanya Kila saat Oma Tiran memberikan sebuah paperback. Sesuai keinginan Kila, timpal Oma Tiran. Yeay! Kila melompat senang. Mainlah, instruksi Oma Tiran. Oma Buyut mau bicara dulu sama Mama. Terima kasih bonekanya, Oma. Ujar Kila manis. Sama-sama sayang, balas Oma Tiran sambil mengusap puncak kepala Kila. Saat merasakan rambut Kila mulia ditumbuhi rambut-rambut halus yang pendek setelah hampir rontok, hati Oma Tiran merasa senang karena putri dari cucu laki-lakinya itu pasti bisa benar-benar sembuh. Setelah Kila berlari kembali ke kamarnya, Oma Tiran menatap Lintang. Untuk semua kesalahannya Oma akan menebusnya. Mungkin setelah hari ini, Oma tidak bisa datang lagi ke rumah kamu. Oma mau tinggal di luar negeri? Tanya Lintang heran. Oma Tiran hanya tersenyum simpul, memilih tidak menjawab pertanyaan Lintang. Boleh. Oma peluk kamu sekali saja. Pinta Oma Tiran. Lintang mengangguk, menyangka kalau Oma Tiran memang memutuskan untuk tinggal di luar negeri sesuai asal kelahirannya. Setelah pelukan terlepas, Oma Tiran membalik badan dan melangkah pergi. Oma, panggil Lintang. Oma Tiran menoleh. Aku sudah melupakan semuanya, ujar Lintang. Jangan merasa terbebani lagi. Hidupkan dengan damai Oma, tak ada dendam antara kita. Aku memaafkan Oma dengan tulus. Oma Tiran mengangguk sambil tersenyum manis, lalu melanjutkan lagi langkahnya. Setelah keluar dari dalam rumah, Oma Tiran bergumam. Terima kasih untuk maafnya, tapi Oma tetap tidak bisa membiarkan yang lalu begitu saja. Oma sudah berjanji akan menebusnya, setidaknya dengan begitu hati Oma bisa lega. Sambil berjalan, Oma Tiran mengeluarkan ponsel. Heru, selesaikan Kenan sekarang juga. Baik, Oma. Tut. Setelah panggilan terputus, Oma Tiran berjalan ke arah mobil. Sang supir dengan sigap membuka pintu bagian belakang, mempersilahkan Oma Tiran untuk duduk di kursi penumpang bagian belakang dengan nyaman. Semalaman suntuk Sony menekuk wajahnya karena Angel sangat kejam. Bayangkan dirinya yang sudah tidur nyaman di atas ranjang ditendang hingga jatuh ke bawah, tak sampai sana Angel juga menarik satu kakinya hingga tubuhnya tergusur dan dilemparkan keluar kamar. Hingga akhirnya Sony tidak bisa tidur satu kamar bersama Angel, kembali ke kamarnya dengan menekuk wajah. Perang. Sony langsung turun dari atas ranjang saat mendengar bunyi jatuh dari dapur. Begitu dia sampai di dapur melihat Angel yang tengah memungut pecahan gelas dengan tangan telanjang. Cek,
Decak Sonny sambil mendekat. Ngapain ke sini? Sinis Angel. Sonny merebut pecahan gelas dari tangan Angel, membereskannya dengan cepat. Saat melihat beberapa tetes darah keluar dari jari tangan Angel, Sonny merotasikan mata karena memungut pecahan gelas saja sampai melukai tangannya. Sebenarnya apa yang kamu bisa selain belanja dan berdandan? Cibir Sonny. Angel yang tengah mencuci tangannya di wastafel menoleh, dengan sengit menjawab. Tentu saja bikin anak, itu sangat mudah dilakukan. Sonny sampai tersedak ludahnya sendiri. Kadang-kadang ucapan Angel memang cukup berbahaya. Namun, walau begitu, Sonny menyeringai sambil menatap Angel menggoda. Kapau begitu apa kamu butuh partner untuk membuat anak? Ogah, Angel bergidik. Tubuhmu itu sarang penyakit karena suka bermain sama si manis, aku gak mau ketularan. Sonny cemberut. Menjelaskan pun percuma karena Angel tak akan percaya kalau dirinya menyewa si manis hanya untuk membuat Angel marah saja. Setelah Angel selesai mencuci tangannya, perempuan itu tampak kesulitan membalut jari tangannya. Hingga akhirnya Angel tertegun saat sebuah tangan mengambil alih pembalut luka, lalu membalut jari tangannya dengan dihadiahi kecupan di jarinya yang terluka. Saat Sonny mengangkat wajah, Angel mengerjap dan dengan cepat menarik tangannya. Angel dan Sonny serempak menoleh ke arah di mana pintu utama ada saat mendengar suara Kenan memanggil. Saat Sonny hendak melangkah menemui Kenan, dia malah didahului oleh Angel. Angel, di mana kamu? Teriak Kenan dengan nada suara marah. Di sini, jawab Angel. Kenan menoleh, menemukan Angel yang baru keluar dari dapur dengan diikuti Sonny di belakangnya. Dasar anak kurang ajar. Maki Kenan. Kenapa perusahaan papa malah bangkrut? Sekarang semua aset yang papa punya disita bank, kantor pajak, dan banyak lagi masalah yang membuat kepala papa rasanya mau pecah. Angel bergeming, hanya menatap datar Kenan. Katakan sesuatu Angel. Raung Kenan. Kenapa semua itu bisa terjadi? Angel tetap diam, sama sekali tidak berniat menimpali. Jaiden, kenapa dia tidak bisa kamu ancam? Kenan terdiam sejenak, lalu menatap Angel. Jangan bilang kejadian malam itu kamu tidak berhasil tidur dengan Jaiden. Malam itu aku tidur sama Sonny, jawab Angel sambil menoleh ke arah Sonny. Ya, kan? San. Sonny mengangguk mengiyakan sambil menyeringai. Apa? Kaget Kenan. Dengan perasaan marah Kenan mendekati Angel sambil melepas ikat pinggangnya. Dia mengacungkan ikat pinggang ke atas berniat memukulkannya pada Angel. Namun, tepat saat ikat pinggang hampir mengenai Angel, Sonny sudah lebih dulu menangkapnya. Berani kamu? Geram Kenan. Sonny mengedikkan bahu tak acuh. Angel. Pelak. Angel menamparkan pipi Kena. Kamu? Kenan sampai tidak bisa berkata apa-apa saat Angel berani menamparkan pipinya. Berani menamparkan papa. Apa kamu sudah tidak menganggap papa adalah ayahmu? Ya, aku gak sudi memiliki ayah pembunuh sepertimu. Balas Angel dengan nafas memburu karena marah. Sonny menyeringai, ini dia yang dirinya inginkan dari Angel. Berani melawan sang papa.